Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ayyihat syabab. Alhamdulillah. Alhamdulillah bikhair, asakum fi sihat wal afiyah wat tamam wasurur wa farhan. Amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah hari ini kita akan sama-sama membahas tentang tafsir surat Al-Ma'un. Nanti kita akan bagi kelompok untuk dibaca masing-masing kelompok. Kemudian ada pertanyaan juga yang harus didiskusikan sama kelompok masing-masing. Nah, dalam materi ini selain ada ayat Al-Quran dan juga terjemahnya, juga ada beberapa tafsir dari rujukannya dari tafsir-tafsir klasik maupun tafsir-tafsir modern. Nah, nanti bisa kita teliti, kita kaji bersama. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, karena saya yakin ini para hadirin ini semuanya cerdas-cerdas, para hadirin semuanya pintar-pintar, jadi nggak perlu dibaca lagi ayatnya, pasti sudah hafal, artinya juga sudah dikuasai. Nah, untuk pembagian kelompoknya nggak usah ribet-ribet, nggak usah kita pakai sistem gacha spin kayak gini. Kita cukup yang di depan ini 3 orang kelompok 1, kemudian yang 4 belakang ini yang akhwat ini kelompok 2, kemudian nanti bisa bergabung Mas Dodi sama Mas Apisena dengan Bang Irfan. Oke? Sama Iklima, jangan lupa ya. Iya, dan Iklima juga jangan lupa. Oke, mengerti? Mengerti Ustaz? Oke, ini saya bagi. Hah? Nggak ada. Ini kelompok 2, kemudian yang ini kelompok 3. Nah, ini pertanyaannya untuk kelompok 1 mohon didiskusikan, dan ini kelompok 2 didiskusikan bersama kelompoknya. Jika ada yang ingin ditanyakan, ya waktu 3-5 menit untuk sama-sama teman-teman baca. Pertanyaannya bebas ya Ustaz? Pertanyaannya, Apa lihat di sini? pertanyaannya yang sudah kita berikan di situ, silakan didiskusikan nanti. Jadi ini kita nanya nih ini nanya, Iya. ya kan? Terus Ustaz jawab gitu. Enggak. Terus Enggak. Gimana adik-adik, ada yang ingin tanyakan? Ada Pak, gampang banget Pak. Ini ayat ya Pak? Iya. Pak, ini artinya apa? Yang mana? Yang ini, Pak, kelihatan tulisannya Pak. Ini. Iya. Ini Qailul lil musallin, kecelakaan bagi orang-orang yang sholat. Pengertiannya ada di ayat selanjutnya. Silakan dibaca dulu sampai tuntas. Baik. Oke, baik, karena waktunya sudah habis untuk berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Sekarang tugas kalian semua adalah mempersiapkan dari masing-masing kelompok 1 orang untuk maju ke depan menjawab soal yang sudah tertera dalam materi tersebut. Langsung saja, mau dimulai dari kelompok berapa untuk maju ke depan? Kelompok 1 terlebih dahulu, silakan, Mbak. Oke, kelompok 1 akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu jawaban dari kelompok 1 itu menurut tafsir Jalalain. Mohon diulangi soalnya, pertanyaannya. Iya. Pertanyaannya, menurut tafsir Jalalain dan para mufassir yang dijelaskan dalam materi, mengapa perilaku menghardik anak yatim dan tidak peduli kepada fakir miskin disebut sebagai bentuk pendustaan terhadap agama? Nah, dari diskusi kelompok 1 menjawab, menurut tafsir Jalalain, yang mendustakan agama ditunjukkan melalui sikapnya yang menolak dan tidak memberikan hak anak yatim. Para mufassir seperti At-Tabari, Ibnu Katsir, dan Qurtubi menjelaskan bahwa orang-orang yang benar-benar beriman kepada hari pembalasan akan terdorong untuk berbuat baik kepada sesama. Sebaliknya, orang yang menghardik anak yatim, menahan hak mereka, serta tidak peduli kepada fakir miskin, menunjukkan bahwa keimanannya tidak tercermin dalam perbuatannya. Oleh karena itu, perilaku sosial yang buruk menjadi bukti nyata dari pendustaan terhadap agama. Itu hasil diskusi kelompok 1. Baik, Pak Santi, silakan tepuk tangan semua. Pertanyaan pertama,
Apa yang dimaksud dengan lalai dari sholatnya? Menurut para ulama yang disebutkan dalam materi, apakah hanya meninggalkan sholat atau mencakup hal lain? Jawaban dari kelompok kami itu adalah menurut para ulama, makna lalai dari sholat tidak hanya meninggalkan sholat sama sekali. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah mengabaikan sholat, seperti mengakhirkan waktu sholat tanpa alasan yang dibenarkan. Ibnu Mas'ud dan ulama lainnya juga menafsirkan bahwa kelalaian dapat berupa meremehkan waktu sholat. Said Qutb menambahkan bahwa seseorang juga dianggap lalai ketika ia melakukan gerakan sholat, tetapi hatinya tidak hadir dan tidak memahami makna ibadah yang dilakukannya. Jadi, kelalaian mencakup aspek waktu, kesungguhan, dan kualitas pelaksanaan sholat. Baik, Ahsanti, silakan tepuk tangan buat kakak. Ya, ini ada pertanyaan untuk kelompok kami, kelompok 3. Pertanyaannya adalah, apa makna al-ma'un menurut para mufassir, dan mengapa Islam sangat menekankan sikap suka membantu meskipun dengan hal-hal yang terlihat sederhana? Maka jawaban dari kami setelah berdiskusi dan membaca materi yang sudah diberikan, jawabannya adalah menurut Ibnu Katsir dan Thabari, al-ma'un adalah segala sesuatu yang bermanfaat dan biasa dipinjamkan kepada orang lain, seperti ember, kapak, periuk, dan peralatan rumah tangga lainnya. Sebagian ulama juga memaknai al-ma'un sebagai zakat dan berbagai bentuk bantuan sosial. Islam menekankan sikap suka membantu karena hal tersebut menunjukkan kepedulian, mempererat hubungan sosial, dan menjadi bukti nyata keimanan seseorang. Bahkan bantuan yang sederhana memiliki nilai besar di sisi Allah apabila dilakukan dengan ikhlas. Terima kasih. Tepuk tangan semua. Baik, terima kasih dari setiap perwakilan kelompok sudah memaparkan hasil diskusinya masing-masing. Bisa kami simpulkan bersama bahwasanya berdasarkan penjelasan para mufassir dalam tafsir Jalalain maupun tafsir-tafsir lainnya, surat Al-Maun mengajarkan bahwa keimanan tidak cukup hanya diucapkan atau ditunjukkan melalui ibadah lahiriah saja. Keimanan yang benar harus tercermin dalam kepedulian sosial, seperti memperhatikan anak yatim, membantu fakir miskin, menunaikan sholat dengan sungguh-sungguh, menjauhi riya, serta ringan tangan dalam membantu sesama. Surat ini juga memberikan peringatan bahwa seorang dapat terjerumus dalam kategori pendusta agama apabila ia mengabaikan hak-hak orang lemah, melalaikan sholat, atau menjadikan ibadah sebagai sarana mencari pujian manusia. Oleh karena itu, Islam menghendaki keseimbangan antara kesolehan ritual dan kesolehan sosial. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Inti pesan surat Al-Maun adalah bahwa kualitas keimanan seorang tidak hanya diukur dari banyaknya ibadah yang dilakukan, tetapi juga dari sejauh mana ibadah tersebut melahirkan akhlak mulia, keikhlasan, serta kepedulian terhadap sesama. Itu saja yang bisa kita pelajari pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.